Kayaknya saya langsung turun, Romo. Ya, enggak, saya cuma mau mengutip itu narasi dari pendeta Deki Ngadas bahwa kita pendeta sebagai penghubung antara surga dengan itu, dengan mereka, dengan pendeta itu. Tapi saya cari-cari ayat nggak ada, Romo. Bagaimana itu, Romo? 2 Korintus 11 ayat 12. Mereka itu siapa? Kalau engkau tidak temukan dalam ayat bahwa pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat, Santo Paulus dan para rasul tidak pernah omong itu. Engkau bisa mengerti? Kalau begitu, Iya, mereka siap, Romo. mau Makanya saya tanya, Romo. menyamakan diri, karena itu mereka mau menyamakan diri dengan para rasul. Mereka yang mau menyamakan diri dengan para rasul ini, Santo Paulus bilang apa? Ayo bantu dulu. 2 Korintus 11 ayat 12 selanjutnya. 2 Korintus 11 ayat 12 selanjutnya. Namun, apa yang kukatakan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Om Hila, Amkai. Paulus bilang, saya tentang mereka yang mau menyamakan diri dalam segala hal dengan kami. Lanjut, ayat berikut. Paulus bilang, mereka yang mau setarakan diri dengan kami itu, mereka itu adalah apa? Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dan ayat berikut Santo Paulus menyamakan mereka dengan apa? Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Om Hila, kalau engkau tanya siapakah mereka? Paulus menjawab, yang mau menyamakan diri. Bukan hanya menyamakan diri dengan para rasul, yang itu menyamakan diri dengan para rasul. Tapi mereka tidak tahu bahwa dalam Ibrani 2 ayat 17, yang setara itu para rasul, bukan pendeta. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Artinya, yang setara dengan imam besar ini punya tugas, yaitu mendamaikan dosa umat. Bukan menjadi penghubung. Disetara dengan Yesus dalam pengertian apa? Mendamaikan dosa umat manusia. Sejak kapan itu diterima? Yohanes 20 ayat 22-23. Yohanes 20, 21 sampai 23. Atau dari 21, Pater? Ya, dari 21 supaya lebih jelas. Okay. Ada Tritunggal Maha Kudus di situ. Okay. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi, ministerial atau pelayanan yang diberikan Yesus kepada para rasul, otoritas itu adalah pendamaian dosa. Bukan penghubung antara surga dan jemaat. 2 Korintus 5 ayat 18-21. Jadi pelayan pendamaian, bukan penghubung. Sejak kapan jadi makelar? Sejak kapan jadi calo? Karena calo dan makelar surga dan jemaat maka harus dibayar. Makelar kan harus dibayar. 2 Korintus 5 ayat 18. 18 sampai 21. Dari 18. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya,
dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Apa? Mempercayakan apa? Jadi penghubung? Mempercayakan pelayanan pendamaian. Tidak, The King Adas punya pengikut ada di sini, menjadi penghubung di situ, dipercayakan menjadi penghubung surga dan jemaat. Baca kembali ayat Tidak satu didengar. Kau baca lagi. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Mempercayakan apa? Jadi penghubung? Jadi makelar? Jadi calo? Tidak. Saya tidak dengar. Yang mempercayakan? Pelayanan pendamaian. The King Adas, engkau ambil ayat di mana? Bahwa Yesus mempercayakan engkau jadi penghubung makelar atau calo ke surga? Pelayanan pendamaian. Ibrani bilang pendamaian dosa Dosa manusia. Lanjut sedikit ayat sampai kalau bilang. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian. Dan dia huruf besar ini. Dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu Kepada siapa? kepada kami. The King Adas. Ada saya kira The King Adas. Kepada kami, lanjut. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus. Apa? Utusan-utusan Kristus. Apostolik artinya yang Yang diutus. Artinya para rasul ada yang Yang diutus. Sejak kapan pendeta The King Adas dan kawan-kawan jadi yang diutus, jadi apostolik? Di situ omong tentang utusan atau omong tentang penghubung? Pengutusan. Yang menjadi mediator penghubung itu siapa? Ini namanya senjata Tuhan makan sendiri orangnya. 1 Timotius 2 ayat 5. Siapakah satu-satunya penghubung mediator itu? The King Adas. Kamu yang tentang orang kudus tuh, kau makan sendiri kau punya senjata selama ini yang kau pakai untuk serang Katolik. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa, dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Mediator kalau di Kamen, engkau buka dalam Spanyol dulu. Katanya apa? Pengantara, mediator atau tidak di interlineal. 1 Timotius 2 ayat 5. Kita langsung buktikan. Jadi penghubung itu, pengantara itu, mediator itu Yesus satu-satunya. Bukan engkau. Apalagi kau tambahkan semua, kami pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Sejak kapan? Mana ayatnya? Yang ada hanyalah utusan. 1 Timotius berapa, Pater? 2 ayat 5. Oke. 1 Timotius ya. Oke, gini. 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Nih 5 nih. Sebentar saya besarkan dulu, Frater. Teman-teman kerja berat ya, moderator. Saya yang urus lagi gimana nih? Oke. Oke, ini ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Ini saya langsung ke Spanyol. Saya ke Latinnya dulu. Latin saja, Latin lebih jelas ya, Latin. Oke. Unus enim Deus, unus et mediator Dei. Mediator artinya yang memediasi. Jadi penghubung mediasi. Kan bilang, siapa yang jadi mediasi antara keluarganya Ayu dengan keluarganya Iren? Mediasi, tugasnya untuk penghubung dua keluarga itu. Lanjut ke belakang yang di Yunaninya. Oke, ini Yunaninya. Hesgar theos heiskai kai, mesites theo Oke, kai tekan di situ. anthropos Kristus Yesus.
Oke. Tekan di, oke. Ya. Tekan di mediator. Messi tes. Yo. Hmm. Jadinya mediator nih. Mediator. Middle. Go Mhm, between. gitu. Hmm. Artinya penghubung. Di tengah-tengah. Tengah. Berarti di situ The King Hadas mengambil posisinya siapa? Yesus. Gila kan? Mengambil Kristus. Dia mengambil karena dia adalah pengantara. Diulangi dalam Ibrani 12 ayat ke-20 24. Siapakah Yesus di surga? Dia buat apa? Ibrani 12 Ayat ke-24. Ayo. 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, Siapa jadi pengantara di situ, Iren? Siapa pengantara satu-satunya? Siapa penghubung satu-satunya? Kristus. Artinya The King Hadas dan kawan-kawan pendeta sudah mengambil tempatnya. Siapa di situ? Yesus. Ambil tempat Yesus. Gila. Iblis itu. Senjata makan Tuhan Romo dia. Senjata Tuhan makan sendiri. Ayat yang dipakai untuk serang kekatolikan, serang orang kudus, ayat ini makan dia sendiri. Menyetarakan sebagai pengantara, mediator, mediasi antara surga dan bumi. Ngeri. Katolik bilang intersesi. Intersesi ada. Ada di mana? Bantu dulu 1 Timotius 2 ayat 1. Naikkanlah doa safat. Doa safat, Iren engkau bantu dulu kami. Frater, apa itu doa safat? 1 Timotius 2 ayat 1. Ayat 1. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Oke, untuk semua orang. Apa itu doa safat? Kita bantu dulu, kita buktikan doa safat itu doa untuk kau atau doa engkau buat untuk siapa. Maka di situ safat intersesi. Engkau mendoakan orang lain bukan untuk kebutuhanmu. Ya, Tolong, Frater. saya pakai KBBI online, Pater. Iya, silakan. Saya pakai KBBI online. Ya, ini safat ya. Ini bentuk tidak baku. Ada kata lainnya itu safat tanpa y. Lalu ada syafaat pakai p dan syufaat. Ya, berarti ini serapan ya. Berarti kalau yang di arti pertama, ya, ini KBBI online ya. Ini bisa di-download unduh aja. Ini non ya, ini non. Berarti ini kata benda. Perantaraan ya, pertolongan dalam kurung pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Nah, ini kan contohnya dalam Islam nih bawahnya ini. Lalu yang kedua adalah pertolongan yang antara lain diberikan oleh contohnya malaikat, nabi. Nah, kalau ini karena Orang-orang kudus ya. makanya perantaran orang-orang suci ya, orang-orang mukmin, orang-orang kudus. Baik kan? Begitu. Itu Pater. Selesai. Berarti berapa kali mereka minta doa pendeta doakan saya? Contoh kecil. Berapa kali? Kalau pendeta doakan saya dan pendeta itu mendoakan, makanya dia ambil posisi sebagai intersesi. Dengan kata lain, perantara lebih halus. Bisa mengerti? Tapi satu-satunya perantara mediator antara surga dan bumi adalah Yesus. Tolong pendeta, ajar yang benar untuk kalian punya jemaat. Bukan karena persepulan dan perut, karena kalian mau supaya mereka selamat. Itu yang harus diajarkan. Saya mungkin masuk neraka. Tidak apa, karena saya pendosa. Tapi saya jangan bawa orang lain ke neraka seperti saya. Kenapa? Karena mandat yang saya dapat dari Yakobus 5 ayat 19-20. Ayo tolong, jika ada saudara saya yang keliru, tugas saya apa? Dengan demikian, saya juga menyelamatkan nyawa saya. Menyelamatkan dan menghapusi dosa saya. Karena saya membantu supaya dia keluar dari errornya. Yakobus 5 ayat 19-20. 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat,
Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Tolong. Yang saya buat bukan cari nama besar. Bukan yang orang bilang cari koin. Hei, saya ini tidak terlalu repot dengan koin. Yang penting ada makan dan minum sudah selesai bagi saya. Kalian tidak pernah lihat saya pakaian yang sama saja. Kalian tidak pernah lihat Senin ulang kembali Senin berikut. Kalian tidak pernah lihat. Kalian berapa kali kau lihat saya dasi besar? Haleluya. Hamba Tuhan harus begini. Bagi saya sudah kebahagiaan bagi saya kalau kalian mengerti arti kitab suci. Sudah mengerti dan memahami, oh ayat ini seperti ini. Bagi saya sudah menjadi kepuasan dan kebahagiaan. Tapi makanya saya, hati itu menggeletik. Kalau yang serius band dan lain sebagainya, bolak-balik ayat. Aduh, kalau saya bilang, Tuhan ini mereka ini mau pakai untuk apa? Kenapa? Kenapa? Ayo engkau bantu dulu 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Kalau dari saya sendiri saya tidak mampu. Tetapi harus dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan oleh Skriptura. Sebab yang tertulis mati, Roh Kudus menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 5. Ayat 6 sih harusnya, Pater. Ya, dari 5. Dari saya sendiri saya tidak mampu. Oke. Kalau saya pakai andalkan saya sendiri saya tidak mampu. Oke. Itu yang maksudnya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Sekolah Skriptura mematikan. Sola Skriptura mematikan. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. dengar itu Bapak Pendeta. Kitab suci tidak angkat kamu jadi pendeta. Sejak kapan kitab suci angkat seseorang jadi pendeta? Dan ada yang memframing Protestan yang memotong pernyataan saya. Saya omong lain, dia pasang lain di VT, salah satu VT. Dia bilang begini, saya bilang kitab suci tidak penting. Lucu. Saya bilang begini, gereja bisa hidup tanpa Alkitab tertulis. Karena sebelum tertulis, dia ada di tradisi lisan. Di tradisi suci. Tolong Protestantisme, jangan potong pernyataan saya yang kalian tidak dengar baik-baik. Saya bilang gereja bisa hidup tanpa tradisi tertulis, artinya tanpa kitab tertulis. Karena Santo Yohanes bilang begitu. 2 Yohanes 1 mulai dari ayat 9. 2 Yohanes 1 mulai dari ayat 9. Untuk mereka yang adalah turis doktrinal, di sini Santo Yohanes bilang apa? Setiap orang yang melangkah terlalu jauh dan tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, Tahan dulu aja. Setiap orang yang tinggalkan ajaran Kristus dan pergi jadi turis doktrin di sana sini, karismatik sepotong, Adventist sepotong, Sakyewa sepotong, pokoknya yang jadi pengelana, tukang jalan-jalan namanya apa aja? Pengelana, pengembara doktrinal dan tidak tinggal di dalam ajaran Kristus yang sesungguhnya, ia tidak memiliki Allah. Musafir, Pater. Musafir. Tidak memiliki Allah. Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Siapa yang tinggal di dalam ajaran yang sebenarnya dari para rasul itu, tinggal di dalam Bapa dan tinggal di dalam Putra. Lanjut. Barang siapa yang mengizinkan mereka masuk ke rumahnya. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia di dalam rumahmu.
dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab siapa yang memberi salam kepadanya, ia mengambil bagian dalam perbuatannya yang jahat. Siapakah ajaran yang tidak mengakui Bapa, tidak mengakui Putra? Aduh. Siapakah yang zaman modern ini tidak mengakui Bapa, tidak mengakui Putra? Jesus only. Only Saksi Yehova Yehova. dan lain sebagainya. Makanya jangan kau terima mereka dalam rumah. Siapa saja mereka ini sudah mengambil bagian dalam kejahatan mereka. Karena tidak mengakui Bapa, tidak mengakui Putra sebagai Allah. Lanjut ayatnya Ayue. Lanjut Santo Paulus bilang apa? Ayat 11 atau 12? 12, coba 12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, Melainkan tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. artinya Santo Yohanes bilang saya memilih tradisi. Lisan. Makanya saya bilang gereja bisa hidup tanpa Alkitab tertulis. Karena Alkitab sebelum tertulis ada di mana? Tradisi Secara lisan. lisan. Hmm. 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 Saking fakta. Karena itu Yohanes rasul yang dipilih, ini rasul yang terakhir yang mati dan mati bukan dibunuh. Dia yang terima pewahyuan terakhir untuk tulis kepada 7 gereja. Yang berada bersama dengan Bunda Maria di bawah kaki salib Yesus. Yang mati terakhir dari seluruh para rasul. Yang menjadi saksi beberapa paus setelah Petrus. 2 paus ya. Ya, sekitar 2 paus atau 3 paus setelah Yesus sampai dengan Kletus. Nih, anak Kletus, Clemens kalau tidak salah. Clement Pater. Ya sampai Clemens, dia masih jadi saksi. Wow. Makanya Santo Paulus bilang begini, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Tetap teguhlah kepada yang kami wartakan, kami sampaikan kepadamu melalui apa dan melalui apa. 2 Tesalonika 2 2:15. ayat 15. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Yang makanya enak ya Protestan ya. Terima suratnya, lisannya dibuang. Pater, kasusnya Ya, Filipus dengan sida-sida itu, Filipus bawa buku kan tidak, Pater? Filipus tidak bawa buku. Oke, bantu dulu. Kisah 8 ayat 28. Kalau tidak salah di situ coba. Kita lihat di situ posisi nanti sida-sida bilang apa. Dia butuh magisterium atau tidak di situ. Sida-sida itu orang kedua terkenal di dalam kerajaan Ethiopia. Oke, teman-teman? Dia tidak berani untuk tafsir kan? Bisa mengerti? Bantu dulu. Kisah 8:28. Ya ada kayu. Oke. Ayat 28. Orang itu. Tes. Ya, dengar. Ayo, dengar. Oh ya. Soalnya suaranya Pak. Oke. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, Tahan "Mengertikah dulu situ. Tuhan apa yang Tuhan baca?" Tahan. Mulai proses. Proses di situ hermeneutik nanti masuk, eksegesisnya dia masuk di situ ya. Iren.
Filipus tanya kepada orang penting di dalam kerajaan Ethiopia. Apa pertanyaannya, Ayu? Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Teman-teman semuanya, para pendeta dan kaum protestantisme, apa kata orang penting dalam sebuah kerajaan? Dia tafsir sendiri atau apa katanya? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang Membimbing aku. Lalu, yang sekarang, sida-sida itu minta kepada mereka magisterium ini untuk duduk di mana? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Oke, sekarang contoh langsung Iren tanya tentang magisterium. Betapa pentingnya magisterium. Bagaimana saya bisa mengertinya kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu, sida-sida itu meminta Filipus untuk duduk di samping.